Halo semuanya. Jadi di tutorial kali ini gue bakal ngebahas ya tentang HTMX. Mungkin em, banyak dari kalian yang baru dengar ya HTMX. Gue juga di sini baru mempelajari HTMX ini seperti apa gitu. Dan em, di komunitas WordPress ya di luar, kebetulan gue join, lagi hangat-hangatnya nih lagi ngebahas tentang HTMX. Jadi memang permasalahan di WordPress ya itu seringkali kalau kita ingin apa ya interaksi ya ke backend di function yang udah kita buat itu nggak kita harus ngelewatin, maksudnya kita harus ngelewatin proses di JavaScript-nya gitu untuk men-trigger ya apa ya function yang udah kita buat ataupun REST API yang udah kita buat di backend WordPress-nya sendiri gitu. Dengan HTMX ini kita nggak usah nulis JavaScript nih. Biasanya kita pakai admin Ajax ya buat nge-get atau nge-post atau menggunakan metode lainnya untuk dapetin value atau data yang udah kita sesuaikan di function tersebut. Sederhananya itu HTMX kayak jembatan ya, jembatan kita dan memudahkan kita untuk lebih cepat berinteraksi ke backend WordPress gitu sih. Kalau di video atau artikel gue sebelumnya kan gue ngebahas tentang penggunaan admin Ajax. Nah di artikel ini itu gue pakai cara memanggil pakai JavaScript ya, baru ngeluarin datanya dari respon yang udah gue dapet, terus respon yang gue dapat dari PHP, terus gue compile, gue keluarin di HTML menggunakan JavaScript. Namun kalau jika pakai HTMX ini ya katanya bisa langsung aja nih tanpa pakai JavaScript. Jadi dari HTML langsung ke PHP. Ya which is good ya karena kita nggak usah pakai JavaScript lagi ya. Jadi dari segi performance juga lumayan ya terjaga. Itu sih paling. Oke. Di sini udah gue sediain ya handbooknya. Kalian bisa baca-baca aja ya dokumentasi tentang HTMX. Ya, di sini udah disediain banget, udah lengkap sih. Gue sempat baca-baca gitu. Dan di tutorial kali ini gue bakal pakai themes yang udah gue buat, yang udah gue sediain. Kalian bisa download langsung di repo ini. Ya, download aja terus kalian install. Theme-nya menggunakan Tailwind dan Daisy UI sih. Ya, gitu. Apa itu HTMX? Nah, yang tadi gue jelasin ya, dia open source, library open source yang memungkinkan elemen HTML untuk membuat request HTTP ya, seperti get, post, put, delete ya, basicnya kayak gitu ya. Dan memperbarui halaman secara dinamis. Maksudnya ini bisa value-nya bisa kita dapetin tanpa kita merefresh halamannya gitu kan. Kan kalau WordPress kan PHP gitu kan. Basically as apa nama server ya, server side. Jadi harus ada apa ya, merefresh halaman ya kan. Entah by parameter atau seperti apa gitu kan buat dapetin datanya. Tapi untuk di HTMX ini bisa ya secara dinamis tanpa mereload. Tuh. Dengan menggunakan HTMX kita dapat mengelola interaksi front-end hanya dengan menambahkan atribut khusus pada elemen HTML tanpa perlu menulis kode JavaScript yang ribet. Yang tadi yang gue jelasin ya, kita nggak usah nulis JavaScript sih. Tuh. Kalau kalian mau lihat perbedaannya ya, itu udah gue sediain artikel best practice menggunakan admin Ajax. Di sini masih pakai JavaScript. Terus mengapa menggunakan HTMX? Simplicity, ya lebih bersih dan mudah dipahami karena nggak ada JavaScript yang terlalu berlebihan ya. Terus flexibility, HTMX bekerja dengan berbagai framework backend ya. Tadi gue jelasin HTMX ini ternyata support di WordPress ataupun framework lainnya lah gitu. Performance-nya juga oke karena mengurangi jumlah JavaScript nih. Dan kalau kita cek di network banyak banget WordPress, theme WordPress ya, dia mengambil asetnya tuh banyak banget. Apalagi kalau kalian yang pakai page builder ini pasti
berjibun ya, request itu pasti lebih banyak, ratusan lebih. Jadi kita harus meminimalisir sih agar performance website kalian tuh terjaga gitu. Oke, nah ini langsung ya cari integrasinya udah gue buat langkah-langkahnya di gagapress.com. Tapi kali ini gue bakal nge-refer ya langsung eh, dari gagapress.com ini di artikel ini. Oke, gue langsung buka Visual Code. Em, Oke ya, di sini temsnya Gagapress Daisy ya. Coba kita open dulu. Ya, ini sederhananya seperti ini. Gagapress Daisy. Oke, kita coba buat page baru ya. Page baru di sini. Page HTMX. Ya, kita buat di sini. Kita buat page baru. Pemanggilan footer masuk sekali lupa nih. Oops. Oke. Kita bikin. Oke. Page kok muncul. Muncul. Manual aja. Oke, misalnya dia flex, kita bikin ke tengah. Nanti di sini kita sediain trigger ya. Kita hanya pakai button aja. Get content. Kita udah sediain ya basic page yang akan kita garap. Terus kita buat page-nya dulu. Oke. Kita buat ya WordPress HTMX learn. Kita panggil sorry, kita save dulu. Ini HTMX learn, kita namain HTMX learn. Mungkin ini nggak bisa save karena bukan HTTPS deh. HTMX learn. Oh iya, suka bunyi di lokal. Ulangin ya. HTMX learn. Template-nya kita pakai ini, kita publish. Oke, udah ke publish ya. Nah, ini template yang udah kita buat, yang udah gue buat ya barusan. Get content. Coba kita make sure ya. Kita ganti aja. Oke, benar-benar ya. Kita ini deh. Oke. Terus, nah kita pertama-tama harus install nih HTMX-nya. Di sini gue kebetulan pakai CDN ya karena nggak mau ribet ya. Sebenarnya lebih baik itu apa ya, HTMX-nya ini kita save locally ya. Kita simpen di mana lokal kita. Jadi nggak ada dependensi sama CDN. Takutnya kalau misalkan ada down apa-apa kan website kita ikutan down ya. Fungsi itu nggak bakal kepanggil. Tapi bisa aja kena cache. Tapi kalau misalkan user baru ya otomatis wassalam gitu. Tapi karena hanya untuk belajar, it's okay. Kita install di function aja ya. Oke, kita hapus ya. Nah, kita udah bikin function enq htmx script ya. Ini apa ya,
manggil CDN-nya si HTMX ya. Ini versi 2.0.1. Oke, kita cek aja ya. Apakah sudah ada HTMX? Ya, sudah ada ya. HTMX 2.0.1. Kita cek aja atau enggak. Di sini ID-nya apa? HTMX. Berarti HTMX. Nah, udah ada ya. Udah kepanggil. Oke. Lanjut. Kalau sudah kita input ya, kita letakkan CDN-nya, berarti kan udah berhasil ya. Kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat halaman dinamis dengan HTMX. Maksudnya adalah gue pengen banget nih ketika klik button ini bakal muncul konten yang udah gue buat nantinya, yang bakal gue sediain gitu, tanpa merefresh halamannya dan tanpa menggunakan JavaScript. Itu kurang lebih. Pertama kita bikin nih, karena gue mau pakai coba metode shortcut ya. Nanti buat kalian yang belum tahu cara membuat shortcut, nanti gue bakal bikin ya artikel tentang shortcut ya, beserta tutorialnya. Di sini gue bikin shortcut ya. Nanti pemanggilannya shortcutnya dynamic content. Terus ini gue bikin function yang bisa diakses menggunakan admin Ajax ya di HTMX tersebut. Nanti kita akan manggil get dynamic content ini. Nah ini dipastiin no brief ya, karena untuk yang bukan apa ya, untuk yang visitor yang tanpa login ini biar bisa diakses. Ini udah gue pernah jelasin sebelumnya di artikel admin Ajax, kalian bisa baca-baca aja di situ. Terus, nah ini, oke, ini yang tadi ya, ini ya, oke, coba kita bikin misalnya. Kita kasih jarak aja deh. Button di sini pakai metode hxget. Hxget itu sama aja metode get ya, di HTTP request itu manggil data, dapetin data. Nah di sini gue bakal pakai admin URL admin Ajax action get dynamic content. Get dynamic content ini adalah nama function ya, nama function yang udah kita kasih permission bisa diakses gitu. Nanti outputnya apa? Outputnya adalah do shortcut dynamic content. Dynamic content ini yang udah kita buat di function atas ya, di load dynamic content. Returnnya ya, paragraf konten ini dimuat secara dinamis menggunakan HTMX. Nanti akan keluar seperti ini seharusnya ya. Dan jangan lupa best practice selalu menggunakan WP-DAI. Gitu. Oke, di sini hxget sudah. Terus sekarang hx target. Nanti mau keluarnya di mana nih outputnya gitu kan. Kita hxget-nya kebetulan ini ya. Ini bisa nggak sih? Ini bisa. Kita namanya output konten ini sengaja gue bedain ya. Kalian kalau mau ngikutin yang di artikel boleh saja. Oke ya, udah. Terus langkah ketiga testing. Kita tinggal tes aja. Jangan lupa untuk setiap kita tes itu kita buka aja nih konsol ya. Tuh. Ini ya, gue klik langsung muncul tanpa halamannya ke refresh. Gitu ya. Nah, yang ke trigger adalah admin Ajax. Tuh. Bisa kelihatan nggak sih di bawah sini? Sorry ya, terlalu kecil. Tuh. Manggilnya adalah manggil function get dynamic content. Yang dimana gue manggil shortcut gitu kan. Tapi kalau dengan cara seperti ini agak ada dependensi lagi nih sama function lain. Gimana sih kalau misalkan kita mau pindahin tanpa kita buat shortcut? Bisa aja, gampang. Ini kita hapus aja shortcutnya ya. Langsung aja di sini misalkan, sorry, kita ambil aja ini. Set. Oke.
Di sini kita filter aja. Nah, udah ya. Jadi kita nggak ada dependensi sama shortcut nih. Wih, sorry. Aturan Eko ya. Sekali lupa. Bener ya, sama ya. Jadi nggak ada dependensi tuh sama shortcut function itu. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya, setiap gue trigger klik, dia akan manggil function ini. Tuh. Kalau gue klik lagi, dia bakal nambah lagi nih. Tuh, 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 tuh. Ya. Bagaimana sih kalau misalkan gue coba ya, gue nggak pakai HX target. Ini gue hapus HX targetnya, terus gue refresh di sini, apakah tetap muncul? Oh muncul, tapi di dalam button, dia masuk ke innernya button. Ini kita lihat ya strukturnya. Tuh. Dia nambahin P paragraf. Jadi yang udah kita deklarasiin, yang udah gue deklarasiin, masuk nih ke konten ini. Jadi ke replace si get content. Nah makanya gue pakai HX target biar nanti outputnya gue pengen taruh di tempat yang gue mau gitu. Sorry, kurang pagar ya. Tuh ya udah sesuai ya. Coba ya kita percantik dikit, terus kita kasih pintu. Itu ya. Konten ini dibuat secara dinamis menggunakan HTMX. Kurang lebih sih kayak gitu ya tutorialnya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan atau request tutorial, kalian bisa komen aja di video ini. Jangan lupa untuk buka gagapress.com ya, nanti di situ akan ada tutorial WordPress advance lanjutan, yang pasti bukan pakai page builder atau apa ya. Jadi ya gitu deh pokoknya. Oke, thank you semuanya.